Faisal Assegaf menyerang membabi buta Profesor Mahfud MD. Jangankan di Jawa Timur, di Madura aja Mahfud MD itu tidak laku katanya. Dan buka topeng kemunafikan itu, dia singgung-singgung juga urusan NU. Sebetulnya Mahfud MD tidak peduli terhadap NU. Dan kalau saya tanya nanti di ruang publik, misal ketika Anies jadi presiden, saya yakin katanya Anies itu akan sangat peduli kepada NU. Dia akan memasukkan NU bukan kepada persoalan yang ecek-ecek. Anies akan kasih NU 100 triliun. Faisal Assegaf sangat menyebalkan sekali. Sejak kapan ente peduli terhadap NU dan warganya? Sejak kapan? Catatan sejarah membuktikan Faisal Assegaf salah satu orang yang selalu mengobok-obok ideologi kita. Salah satu orang yang selalu menghina bahkan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ulama-ulama NU, ketua NU, bahkan ketua umum PBNU, dia hina, dia rendahkan Faisal Assegaf. Bahkan Faisal Assegaf itu pernah dilaporkan oleh seluruh LBH Ansor se-Indonesia karena menghina ketua Ansor dan ketua umum PBNU. Manusia seperti ini menyebalkan sekali, pura-pura peduli terhadap NU dan warga-warga Nahdliyin. Kerjaan ente menghina kita kok, merendahkan kita kok. Ketua umum kita Anda rendahkan, Anda hina. Ketua umum GP Ansor Anda rendahkan, Anda hina. Bahkan bukan hanya mereka, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh si Faisal Assegaf dikatakan dia itu nol besar katanya. Begini loh para pendukung Anies tuh, yang ngeklaim wakilnya itu dari NU. Para pendukungnya, orang-orang, para pembenci NU banyak itu. Ente warga Nahdliyin mau diam aja? Terserah. Coba kita dengarkan nih serangannya kepada Profesor Mahfud MD. Saya paham Profesor Mahfud MD salah satu orang yang sangat ditakuti oleh mereka tuh, karena ketegasan beliau kepada mereka. Tidak ada toleransi. Nanti mereka ini sudah mau 5 tahun sekali pemilu, baru dia pakai jaket NU. Kalau menurut saya dia NU gadungan. Dia bukan tokoh NU yang otentik, yang seperti Gus Dur yang betul dari bawah memperjuangkan kesetaraan. Bagaimana masuk kepada kekuasaan untuk memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi relasi NU dan negara itu diperkuat di bidang usaha mikro, di bidang usaha ekonomi dan lain-lain. Mereka ini hanya membawa label NU dalam rangka 5 tahun sekali. Dan saya harus mengatakan bahwa dia tidak punya basis yang kuat. Dia tidak menyumbangkan sesuatu yang konkret buat NU. Hanya nongol saja di acara-acara NU. Ya kan, mestinya kan dia marah organisasi besar ini cuma sekian tahun hanya disumbang oleh pemerintah 1,5 triliun. Saya kalau ketemu Pak Anies, satu waktu misalnya saya tanya di depan publik, Pak Anies, apa yang mau disumbangkan kepada NU? Saya yakin Anies dan Caimin itu akan mengatakan, kalau kami memimpin republik ini, kami akan menarik organisasi NU tidak bekerja pada persoalan ece-ece. Ya minimal 100 triliun kasih buat NU. Mereka punya perbankan yang mandiri, mereka punya usaha UKM, mereka punya jalan-jalan gerakan ekonomi yang bisa membawa harapan potensi NU ini bisa lahir konglomerat yang lebih banyak. Iya kan? Dan harus juga kita jujur mengakui bahwa jangan di Jawa Timur, di Madura saja Pak Mahfud itu tidak punya pengaruh. Nah, topeng kemunafikan yang dipakai oleh Pak Mahfud ini menurut saya, karena saya bicara apa adanya, mohon didengar. Buka topeng itu Pak Mahfud. Sudah muak rakyat. Anda terlalu banyak sandiwara. Kasus 3,9 triliun yang tidak tuntas dan berhenti di atas meja Anda itu sesuatu yang sangat menyakiti rakyat. Ada semacam hubungan dengan calon politik di sana terjadi. Kedua,
menyangkut dengan bahasa-bahasa yang tidak berpihak secara sungguh-sungguh kepada korban-korban penggusuran di kasus Rempak, itu sangat menyiram luka yang dalam bagi rakyat. Ketiga, Anda juga hanya sombong ketika membubarkan ormas Islam, tapi Anda tidak berani membubarkan kekuatan-kekuatan yang menggerogoti sumber-sumber kekayaan alam, perusahaan-perusahaan mereka Anda, dan Anda atau mengumbar tentang BLBI, kelompok-kelompok preman yang melindungi kekuasaan, iya, bersekutu dengan kesepakatan-kesepakatan yang akan tidak masuk pada wilayah itu. Jadi saya menggunakan satu kata belepotan itu dalam rangka menggambarkan bahwa status klaim PDIP bahwa dia pendekar hukum, dia pakar hukum. Menurut saya sejak dia dipajangkan sebagai calon wakil presiden, semua stigma itu hanya dalam rangka menipu publik saja, kebohongan. Dalam kinerja sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud adalah bagian dari kerusakan dan kehancuran proses penegakan hukum di Indonesia. Oke. Percaya nggak kepada Faisal Assegaf? Percaya, serius kalian percaya? Khususnya kepada warga Nahdliyin, kalian percaya terhadap ucapan Faisal Assegaf yang sok peduli kepada kita, sok meragukan ke-NU-an Profesor Mahfud MD? Emang ente siapa? Yang boleh menilai ke-NU-an seseorang adalah warga NU, bukan di luar daripada NU. Rumusnya kayak gitu. Sekali lagi, yang sah penilaiannya kepada orang NU, ya warga NU. Ke-NU-an seseorang, ya warga NU. Mau bagaimana dia menilai ke-NU-an seseorang sementara dianya pun tidak NU? Dia nggak paham NU kok. Bahkan dia, satu kali lagi saya katakan, hina-hina pendiri Nahdlatul Ulama, ketua umum PBNU, dia hina sekarang. Gus Yahya, ketua umum Gerakan Pemuda Ansor, dia hina. Mau bagaimana kita mau mengatakan bahwa dia paham kepada NU? Enggak. Lalu sok mau menilai ke NU seseorang, lalu Anda percaya? Percaya serius? Gila. Di mana-mana juga juri itu yang menilai itu, dia adalah pakar di dalam bidangnya. Juri musik, dia adalah pakar musik. Kan itu, gak mungkin saya menjadikan juri musik Indonesian Idol misal. Ya pasti Ariel Noah dan lain sebagainya. Dia yang paham musik, pakarnya. Yang boleh berhak menilai dan sah menilai ke-NU seseorang, ya pakar NU. Kan logikanya kayak gitu. Dia sok mau jadi juri, sementara dia sendiri kerjaannya nyinyir, menghina, merendahkan NU. Kan goblok. Kalau kalian masih mau percaya, logikanya sangat sederhana kan. Gitu. Itu kali lagi saya katakan, yang paling ditakuti oleh kelompok mereka sekarang itu adalah Profesor Mahfud MD di antara tiga capres dan tiga cawapres itu. Profesor Mahfud MD yang paling ditakuti karena sudah terbukti ketegasan beliau di dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal di Republik ini, dan mereka para pembelanya. Ini itu begitu dong. Makanya jangan terpengaruh, wahai warga NU, jangan terpengaruh, jangan percaya orang yang selalu menghina-hina kita lantas mau dipercaya. Ini kan aneh bin ajaib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.